bukan kita. Yang dipilih Allah sebagai perempuan-perempuan besar. Mendampingi kehidupan manusia terbesar. Ada di sekeliling manusia terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya menghiasi pintu-pintu surga. Bukan kita, teman-teman, bukan kita. Gak ada yang mudah. Tidak kehidupan Sayyidah Khadijah, tidak kehidupan Sayyidah Aisyah, tidak kehidupan Sayyidah Fatimah, tidak pula bahkan kehidupan Sayyidah Zainab. Saudaraku sekalian, Sayyidah Zainab ketika diceraikan oleh suaminya, terpaksa pisah sama suaminya. Karena tadi itu kita berpisah, wahai Zainab. Abul As, kenapa kamu harus berpisah dengan saya? Bukankah sekarang kamu sudah berada di rumah kembali dalam keadaan selamat? Bukan saya yang ingin berpisah denganmu, wahai Zainab. Kalau itu bukan saya juga, wahai Abul As. Ayahmu, wahai Zainab. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat itu Sayyidah Zainab sedang mulai mengandung anak Abul As. Sayyidah Zainab berangkat hijrah dalam keadaan hamil anaknya Abul As. Saudaraku sekalian saya muliakan, baru mau keluar dari kota Mekah, rombongan itu yang udah sembunyi-sembunyi nih berangkat hijrah, ketahuan juga sama orang kafir Quraisy. Mereka kemudian mengirimkan panah ke mereka bertiga ini, Zaid bin Harithah, Sayyidah Zainab, kemudian lagi satu orang Ansar. Sayyidah Zainab waktu itu mengenai panah tersebut, teman-teman saya sekalian, mengenai untanya Sayyidah Zainab, sehingga Sayyidah Zainab jatuh dari atas untanya mengenai batu yang ada di bawahnya. Saat itu juga Sayyidah Zainab merasakan sakit yang luar biasa dari perutnya, kram, teman-teman saudara sekalian, darah kemudian mengucur. Kamu tahu unta kan? Unta itu tinggi banget, teman-teman. Untanya limbung kena anak panah Sayyidah Zainab, kemudian tersungkur di bawah. Kesakitan yang luar biasa dan darah mengucur dari tubuh beliau. Saudaraku sekalian, beliau pun keguguran. Saya nggak tahu rasanya keguguran. Tapi saya pernah dengar katanya orang keguguran tuh lebih daripada melahirkan. Wallahu a'lam. Kebayang kayak apa sakitnya, teman-teman. Wah, panik semuanya nih. Zaid bin Harithah panik, kemudian satunya juga panik gitu kan. Orang-orang kafir Quraisy itu kemudian juga mendatanginya, kemudian bilang, emang gak boleh kan hijrah, kalian mau berangkat ke Madinah kan? Gak bisa, balikin dia kembali. Dia harus berada di tangan suaminya. Maka Sayyidah Zainab pun dibawa kembali ke rumahnya Abul As. Abul As bingung, kami sudah berpisah, tapi kondisi istrimu seperti ini gitu kan. Kata Abul As, saya tidak peduli dengan bagaimana syariat Islam bicara, bagaimana ajaran agama Islam. Akan tetapi yang saya tahu, pastilah kemanusiaan, bantu orang sakit di atas semua agama. Betul kan? Gak punya siapa-siapa Sayyidah Zainab. Saudaranya semuanya udah berangkat hijrah, teman-teman. Sayyidah Ruqayyah udah ada di Habasyah, Sayyidah Ummu Kalthum dan Sayyidah Fatimah udah berangkat ke Madinah. Ayahandanya ada di Madinah. Dia gak punya siapa-siapa, dia gak punya anak. Yang dia punya satu-satunya adalah Abul As, suaminya yang sekarang sudah menjadi mantan. Kalau pisahnya karena cerai bisa rujuk. Pisahnya karena agama, Abul As pun tetap dalam pendiriannya tidak mau masuk dalam agama Islam tentu saja. Sehingga akhirnya dia pun merawat istrinya.
merawat istrinya sampai istrinya dalam keadaan mulai sehat baik-baik aja, entah berapa minggu gitu. Ketika kondisi kayak udah 2 bulan 3 bulan, Nabi Muhammad kembali mengutus Sayyidina Zaid bin Harithah bersama dengan laki-laki Ansor, kemudian berangkat menjemput Sayyidah Zainab. Sehingga sekalian yang saya muliakan, berangkatlah Sayyidah Zainab ke sana dan tinggallah kembali dia dalam dikasih rumah sama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan mirip rumah sih ya, kayak mirip kamar gitu. Kecil aja gitu. Tapi ditinggalkan di sana Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab cukup berbahagia, cukup senang dengan kondisi saat itu karena ya udah gitu, dia udah gak punya suami, tapi sekarang dia bersama dengan ayahandanya. Rumahnya sangat dekat ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tiap hari aja barengan sama ayahnya gitu. Alhamdulillah, sholat, ibadah, enak gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, satu hari, ini dramanya masih panjang nih. Satu hari, Abul As bawa barang dagangan. Dia kayak bawa barang dagangnya beberapa orang-orang kafir Quraisy gitu. Bukan punyanya dia sendiri nih. Dia mimpin sebuah kafilah dagang yang memang melewati Madinah. Arahnya tuh menuju ke Syam dan itu melewati Madinah teman-teman. Mau gak mau gitu. Kalau gak mau ngelewatin Madinah tuh muternya jauh banget gitu kan. Itu kayak yang perjalanan misalnya bisa ditempuh dalam 3 hari, bisa jadi 2 minggu gitu. Kalau gak lewat arah Madinah. Jadi akhirnya dia pun lewatin arah Madinah, berharap-harap mudah-mudahan nih gak kena orang Islam, gak ketangkep sama orang Islam dalam perbatasan. Tahu-taunya ketangkep. Jadi dia habis bawa barang dagangan, habis dagang nih ceritanya. Ini ya ceritanya gini nih. Habis dagang bawa barang dagangannya orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Waktu arah berangkat tuh nggak lewatin Madinah. Udah didagangin semuanya. Nah itu kemudian kan duit hasil dagangnya itu dibelikan barang-barang yang ada di Syam. Kemudian dibawa pulang menuju ke Mekah. Nah itu ngelewatin Madinah. Lewatin ketangkep sama pasukan Islam. Jadilah pagi-pagi hari, Nabi habis selesai sholat, kok ada keributan-keributan nih di luar masjid. Nabi keluar, dilihatin tumpukan barang, hasil jarahan punyanya Abul As. Nah barangnya punyanya Abul As di situ ditawan gitu kan. Sementara Abul Asnya berhasil kabur teman-teman. Jadi waktu ketangkep tuh Abul Asnya lari gitu. Abul Asnya lari, barang-barangnya ketangkep gitu kan. Barang-barangnya ditinggalin. Akhirnya kemudian ketangkeplah barang-barangnya Abul As ditaruh di depan masjid.